Shalom jemaat Eklesia yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali di hari Minggu, hari Tuhan, kita kembali boleh dikumpulkan, kita kembali boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Dan ini merupakan hal yang perlu kita syukuri. Sebab apa saudaraku? 1 bulan kita bisa lewati. Bulan April kita bisa lalui bersama-sama. Tuhan ada menyertai dan melindungi kita masing-masing. Tuhan juga menyertai sehingga saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan Tuhan tetap berkati sehingga kita tercukupkan dalam segala keperluan dan kebutuhan makan, minum, dan pakai kita. Dan hari ini minggu pertama di bulan Mei kita bersama-sama kembali lagi datang kepada Tuhan. Dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara akan memberitakan kepada kita semua kebenaran firman Tuhan dengan judul Sang Inisiator untuk Membangun Hidup Kita. Sang Inisiator untuk Membangun Hidup Kita. Saudaraku, sebagai dasar firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayatnya yang pertama. Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, nyanyian siarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, dikatakan firman Tuhan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, mari jadikan Tuhan sebagai sang inisiator. Artinya Tuhanlah yang memprakarsai, yang memulai segala sesuatu yang ada di hidup kita untuk membangun diri kita masing-masing untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi yang diberkati dan berhasil hidupnya. Nah, saudaraku, saya rindukan saudara kita memahami apa yang Tuhan maksudkan, saudaraku, sebagai rumah di dalam diri kita. Saya akan bagikan saudara kepada kita semua 4 jenis rumah yang harus kita perhatikan untuk kita serahkan kepada Tuhan sebagai sang inisiator supaya dibangun di hidup kita masing-masing. So, saya mau berkata, saudaraku, kalau kita mengambil inisiatif sendiri, kita menolak Tuhan, kita lakukan sendiri, saya pastikan seperti Ayub mengatakan, apa yang aku rencanakan itu semua gagal. Saudaraku, itu juga akan terjadi dalam hidup kita. Betapa banyaknya kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh orang-orang hari-hari yang berjalan ini. Kenapa saudaraku? Di awal tahun begitu semangat kita menjalani tahun 2020, membuat rencana ini dan itu, program ini dan itu. Kenyataannya oleh karena wabah virus corona semua terhenti, semuanya berantakan. Karena itu saudara, saya mengajak kita semua serahkan kepada ahlinya. Ahlinya adalah Tuhan sendiri. Biarlah Tuhan yang menjadi inisiatornya. Supaya apa? Dia yang akan kawal, dia yang akan membawa kita untuk kita mengalami keberhasilan di dalam membangun 4 rumah di dalam diri kita masing-masing. Dan apa yang dimaksud dengan rumah-rumah tersebut? Yang pertama, saudaraku, rumah itu disebut rumah rohani. Nah, apa yang dimaksud dengan rumah rohani? Kita baca dalam 1 Korintus pasal 3, ayat 16 dan ayat 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kemudian di ayat dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan juga, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa kitalah bait Allah.
Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah, tempat kediaman dari Roh Kudus. Biarlah tubuh yang sudah dibayar lunas dengan darah Yesus Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib, kita bawa dan serahkan tubuh ini supaya dibangun oleh Tuhan, saudaraku. Sebab kalau kita melihat peringatan dari kitab Hagai kepada bangsa Israel, saudaraku, bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Apa yang harus menjadi yang utama justru mereka sepelekan. Lalu mereka melakukan hal-hal yang bukan menjadi prioritas di dalam hidup mereka. Dan mereka ditegur oleh Tuhan. Saya mengajak saudaraku untuk membuka kitab Hagai pasal 1 ayat 2 dan seterusnya. Firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dengarkan saudara. Di ayat yang kedua ini dikatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Rumah Tuhan di waktu itu tuh reruntuhan, saudara. Dihancurkan oleh Nebukadnezar. Dan bangsa Israel tidak peduli dengan rumah Tuhan itu, saudara. Dan firman Tuhan berikutnya, maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini atau rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Saudara-saudara, ada satu teguran yang begitu keras kepada bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Kenapa, saudaraku? Karena yang prioritas adalah membangun rumah Tuhan. Justru rumah yang lain yang mereka bangun, yaitu rumah-rumah kediaman mereka sendiri, tanpa memperhatikan bahwa rumah Tuhan haruslah lebih dahulu dibangun dan jangan tinggal menjadi reruntuhan. Karena itu peringatan Tuhan dikatakan, perhatikanlah keadaan. Kenapa perlu memperhatikan keadaan pada saat itu, saudaraku? Karena begini, di ayat yang ke-6 dikatakan, kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Perhatikan keadaan mereka, saudaraku. Menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Siapa di sini yang ingin menanam modal besar dalam bisnis usaha, lalu kenyataannya lebih besar pasak daripada tiang? Ini kenyataan yang terjadi kepada bangsa Israel. Karena mereka mendahulukan rumah-rumah yang lain, bukan yang utama, yaitu rumah Tuhan. Rumah Tuhan atau bait Allah yang adalah diri mereka sendiri, saudara. Saudara-saudara, mari bangun diri kita. Jangan sampai, saudaraku, kita bekerja untuk sebuah upah, untuk keuntungan bisnis, ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang, saudaraku. Yang terjadi, saudara-saudara, yang kita hasilkan tidak maksimal kita nikmati. Karena kenyataannya ada belalang-belalang, ada pelahap-pelahap yang membocorkan apa yang kita dapatkan. Kemudian dikatakan begini, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Rumah yang lain yang lebih diperhatikan, bukan rumah Tuhan. Sehingga yang diharapkan banyak ternyata hasilnya sedikit, saudaraku. Saudara, lanjut lagi di ayat yang ke-10 katakan begini, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil. Saudaraku, yang terjadi, saudaraku, langit yang adalah
tempat di mana Tuhan bertahta, tidak mencurahkan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel. Mereka tidak memperoleh hujan yang turun pada waktunya. Kenapa, saudara? Karena mereka melalaikan yang utama dari hidup mereka. Perhatikan, saudara, yang harus dibangun lebih dahulu adalah rumah rohani, saudara. Bukan rumah yang lain duluan. Memang rumah yang lain itu juga penting untuk kita bangun, dan nanti saya akan bahas rumah yang kedua sampai yang keempat. Saudara-saudara, setelah rumah yang utama ini kita bangun, maka rumah-rumah yang lain ketika kita serahkan pada Tuhan, Tuhan pasti akan membawa hasil yang luar biasa. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 7 dan ayat 8 dari Hagai pasal 1. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya, dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, luar biasa. Tuhan mau kita membangun bait Allah yang ada di dalam diri kita. Perhatikan, saudaraku, rumah rohani, yaitu diri kita lebih dahulu. Apakah kita telah menaruh hidup kita ini hanya di dalam tangan Tuhan? Tuhan yang sebagai inisiator, Tuhan juga yang akan membangun diri kita secara pribadi. Tuhan yang akan menambah iman kita. Tuhan yang akan membawa pengharapan kita untuk terus ada, dan pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan membuat kasih kita baik kepada Allah maupun kepada sesama semakin meningkat, saudaraku. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh memuliakan Tuhan di hidup kita. Bukankah itu yang harus utama, yang kita harus perhatikan di dalam kehidupan kita, saudaraku? Serahkan pada Tuhan. Dia akan bangun kehidupan diri kita masing-masing, kehidupan rohani kita, untuk menjadi kuat di dalam Dia, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang menjadi saksi, menjadi terang dan garam bagi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Barulah kita beranjak kepada rumah lain yang harus kita kemudian perhatikan. Rumah yang berikutnya, saudaraku, yang kita harus serahkan pada Tuhan adalah rumah tangga kita. Nah, saudaraku, rumah pertama adalah rumah rohani diri kita. Kemudian kita harus serahkan rumah tangga kita kepada Tuhan, saudara. Dalam Yosua pasal 24 ayat 15 bagian B, ini pernyataan Yosua, saudaraku, di masa dia sudah tua dan dia ingin pensiun dari apa yang selama memimpin bangsa Israel masuk dan menguasai tanah perjanjian. Begitu dahsyat Tuhan menyertai Yosua dan bangsa Israel. Dan dalam perpisahannya dengan tua-tua bangsa Israel, salah satu kalimat yang luar biasa yang kita juga harus pegang dalam diri kita masing-masing ada di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 di bagian B ini. Dikatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini menyangkut rumah tangga kita. Yosua sudah membangun rumah tangganya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pilihannya adalah pilihan yang tepat. Dia membangun rumah tangganya dengan inisiatifnya, itu semua ada di tangan Tuhan. Bagaimana rumah tangganya terpelihara. Bagaimana Yosua dan seisi rumahnya tetap beribadah kepada Tuhan. Inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama di rumah tangga kita masing-masing. Mungkin saudara masih bujangan, ya, masih jomblo. Saudara berharap di tahun ini, ya, yang sekarang menjadi teman saudara bisa kemudian menjadi pendamping saudara, menjadi istri atau suami saudara di tahun ini. Saudara, saya mau katakan kepada engkau yang akan memasuki akan kehidupan rumah tangga, libatkan Tuhan. Tuhanlah sang inisiator. Kalau Dia yang pimpin kehidupan rumah tanggamu, maka rumah tanggamu pasti menjadi rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang tangguh, rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan.
Sekarang ini ada banyak sekali rumah-rumah tangga yang hancur, saudara. Angka perceraian di tahun 2017 yang lalu itu sebanyak 5.000 keluarga yang masuk perkaranya ke pengadilan dan diputuskan untuk bercerai. Saudaraku, 5.000 pasang suami istri bercerai di tahun 2017. Bagaimana di tahun 2020 ini? Mungkin angkanya akan jauh lebih besar, saudaraku. Karena ini dikatakan di pengadilan. Saya yakin dan percaya, saudaraku, angka yang lebih besar pasti akan muncul. Kenapa? Karena banyak keluarga-keluarga yang mungkin tidak mendaftarkan perceraiannya di pengadilan, tetapi sudah pisah rumah, sudah pisah tinggal, saudaraku. Suami istri tidak lagi hidup bersama di sebuah rumah. Saudaraku, ini kenapa bisa terjadi? Karena mereka yang inisiatif sendiri membangun rumah tangga mereka. Mereka tidak serahkan rumah tangga ini supaya dibangun oleh Tuhan. Hasilnya adalah kegagalan. Saudara, Tuhan tidak mau rumah tangga kita gagal. Tuhan mau rumah tangga kita sekuat rumah tangganya Yosua, yang terus beribadah kepada Tuhan sampai akhir hidup Yosua, yang terus bertahan di dalam penyertaan Tuhan, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang kuat, keluarga yang tangguh, keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Keluarga Yosua adalah keluarga berkat, keluarga kesaksian bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, saya dorong kita semua, mari serahkan rumah-rumah tangga kita masing-masing. Entah saudara sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun kita di dalam keluarga, serahkan pada Tuhan. Dia akan bangun kehidupan keluarga kita, untuk kehidupan keluarga kita bahagia, kehidupan keluarga kita jadi harmonis, jadi rukun, jadi damai. Kenapa? Karena ketika ada di tangan yang tepat, di tangan Tuhan, Sang Inisiator, maka Dia pasti akan membuat keluarga-keluarga kita berhasil. Amin, saudaraku. Mari kita melihat sekarang ini yang berikutnya, yang ketiga, saudaraku. Rumah apa yang berikut? Disebut sebagai rumah gereja kita. Rumah gereja dimaksud ini adalah Matius pasal 16 ayat 18 bagian B. Dikatakan firman Tuhan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudaraku, saya ulang sekali lagi, Matius 16 ayat 18b, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa, saudaraku. Rumah yang berikutnya yang harus kita bangun bersama-sama, saudaraku, dikatakan sebagai rumah gereja kita. Saudara, kita harus masuk dalam sebuah persekutuan sebagai tubuh Kristus di sebuah gereja. Dan puji Tuhan jika saudara-saudara setia sampai hari ini untuk ada dan digembalakan di gereja ini. Saya bersyukur sebagai gembala, saudara bisa terus melayani, terus bisa mendoakan. Dan jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mengalami masalah dan persoalan, saya pun ikut prihatin, ikut berjuang, ikut terus saudara-saudara mendoakan supaya masalah saudara terselesaikan. Saudaraku, di dalam gereja kita perlu libatkan Tuhan. Dia kepala dari gerejanya. Dan dikatakan bahwa dia membangun gerejanya, jemaatnya, di atas batu karang. Batu karang itu adalah Petra. Petra adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika gerejanya, yaitu kita sebagai jemaatnya, dibangun di atas dia, maka pasti kita akan menjadi gereja yang kuat, saudaraku. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia batu karang yang teguh. Kita ini seperti Petrus. Petrus itu artinya batu kecil. Tetapi batu kecil jika diletakkan di atas batu karang yang besar, batu karang yang teguh, maka batu kecil ini tidak akan tergeser, tidak akan goyah. Kenapa? Karena dia melekat pada batu karang yang besar dan teguh, yang kuat.
Kita hanyalah batu-batu kecil. Serahkan diri kita. Kita berdiri di atas batu karang yang kuat, batu karang yang teguh. Dia pasti akan membuat kehidupan kita berkemenangan sebagai gerejanya, saudara. Saudara, saya mau kisahkan tentang ada 2 ekor lalat yang bertemu di bandara. 1 ekor lalat lokal menyapa ada 1 ekor lalat asing yang kok bisa tiba di bandara itu, dan terjadi percakapan. Si lalat lokal tanya begini, "Bro, dari mana?" Kemudian si lalat asing ini katakan, "Saya dari Amerika." Wah, Amerika itu kan jauh. Bagaimana kamu sebagai lalat Amerika bisa terbang begitu jauh sampai ke tempat ini? Gimana ceritanya? Kemudian mulailah bercerita si lalat yang dari Amerika ini. Pada saat saya ada di bandara Amerika, saya melihat 1 orang bapak dengan jas yang necis. Saya datang kepada bapak itu dan saya hinggap di pundaknya. Jadi si lalat Amerika ini hinggap di pundak daripada si bapak. Si bapak kemudian berjalan, periksakan tiket, dan setelah dapatkan boarding pass dipakai untuk masuk, saudaraku. Akhirnya berjalanlah bapak ini masuk di sebuah pesawat yang besar. Pesawat yang sayapnya itu bentangannya panjang dan luar biasa. Saya ikut bapak itu di pesawat itu. Dan kemudian beberapa jam pesawat ini berjalan, saya terus ada di dalam pesawat. Saya bersama-sama terus dengan si bapak ini. Ketika si bapak ini dia makan, maka sisa-sisa makanannya saya ikut makan. Ketika bapak ini minum, maka saya juga mencoba apa yang diminum setelah dia selesai minum. Saudara, akhirnya pesawat mendarat dan tibalah saya di tempat ini berjumpa dengan kamu. Jadi sebetulnya sobat, saya ini tidak mungkin bisa sampai ke tempat ini kalau tidak numpang 1 sayap yang lebih besar daripada sayap kecil saya, yaitu sayapnya pesawat. Pesawat inilah yang telah mengantar saya sehingga bisa berjumpa dengan bro di sini. Saudaraku, saya mau menyatakan kepada kita semua kisah ini luar biasa. Si lalat yang dari Amerika ini bisa sampai dengan selamat di bandara tujuan. Itu begitu jauh, saudaraku. Bukan dengan sayap kecilnya, tetapi dengan sayap pesawat yang begitu besar, yang telah menerbangkan dia bisa tiba di tempat tujuan yang jauh sekali jaraknya. Saudara-saudara, Tuhan juga akan membawa kita untuk terbang, untuk membawa kita sebagai gerejanya, untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang hebat dan luar biasa bagi kita semua. Kenapa? Sebab kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Batu karang itu adalah Yesus Kristus. Bangun diri saudara di dalam Dia. Dialah sang inisiator. Dan kalau Dia membangun, maka bangunan gereja kita akan menjadi bangunan yang sempurna, saudara. Kita akan saling melengkapi, saling membangun, menghibur, menguatkan. Kita menjadi gereja yang kuat. Gereja yang jadi kesaksian. Amin, saudaraku. Saudara, saya ingin membawa kita berikutnya, saudaraku. Rumah berikutnya yang harus kita serahkan, yaitu rumah bisnis atau pekerjaan kita. Saudaraku, kita masing-masing diberikan kepercayaan oleh Tuhan 1 pekerjaan atau mungkin beberapa jenis pekerjaan. Ini juga merupakan sebuah rumah yang mana ketika kita serahkan pada Tuhan, saudaraku, maka Dia akan menyertai apa yang kita mau bangun di dalam pekerjaan atau bisnis kita. Mazmur 133 ayat 15 berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Saudaraku, luar biasa indahnya
akan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan Dia yang membentuk hati mereka, hati kita sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Pekerjaan kita ada di mata Tuhan, saudara. Dia perhatikan. Dia tidak ingin kita gagal dalam pekerjaan kita. Dia tidak ingin gagal dalam bisnis dan usaha kita. Dia ingin kita berhasil. Amin, saudara. Dia ingin kita meraih apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Ketika kita bekerja, kita ingin agar supaya pekerjaan kita ini akan semakin besar. Kita berkarir, karir kita semakin naik. Kita berbisnis, bisnis kita akan semakin berkembang. Keuntungan kita bertambah, saudaraku. Percayalah, sekalipun wabah ini sangat memberi pengaruh, tetapi ketika engkau menyerahkan pekerjaanmu untuk terus dibangun oleh Tuhan, maka percayalah, jika pekerjaan orang-orang lain itu banyak yang berguguran, banyak yang jatuh dan hancur, banyak yang bangkrut, Tuhan akan menjamin bahwa pekerjaanmu tidak akan hancur, tidak akan bangkrut, saudara. Kenapa? Karena dikatakan yang memperhatikan segala pekerjaan mereka adalah Tuhan. Tuh, di mata Tuhan, pekerjaan bisnismu itu akan diperhatikan olehnya, saudara. Amin. Kita sekarang ini masuk kepada sebuah pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika Tuhan menjadi inisiator untuk membangun hidup kita? Apa yang akan terjadi? Dua hal saya mau bagikan sebagai bagian yang terakhir, saudara. Yang pertama, saudara, maka Tuhan menyertai kita dan membuat kita berhasil. Oh, luar biasa, saudara. Dikatakan maka Tuhan menyertai kita dan membuat kita berhasil. Saya ingin menunjukkan satu pribadi dalam Alkitab namanya Yusuf. Yusuf ini pribadi yang luar biasa. Dan Kejadian 39 di ayat yang kedua bagian A dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Saudara-saudara, kalau Tuhan menyertai, maka Tuhan juga yang akan buat berhasil. Amin, saudaraku. Karena itu, jadilah sama seperti Yusuf. Saudara, kalau kita serahkan apa yang kita kerjakan, saudaraku, kita tidak akan mengalami kegagalan. Yusuf dikatakan selalu berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Dia tidak pernah gagal, saudara, karena dia mempercayai Allah yang tidak pernah gagal. Saudara, rumah rohani kita, rumah tangga kita, kemudian apalagi rumah gereja kita, lalu rumah bisnis dan pekerjaan kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan, saudaraku. Karena apa? Tuhan peduli dengan apa yang kita jalani di hidup kita, saudara. Dan yang kedua yang saya ingin bagikan bagi kita semua, jika Tuhan adalah sang inisiator di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Ini yang luar biasa, saudaraku. Jadi Tuhan tidak hanya buat kita berhasil, tetapi Dia juga yang akan melindungi keberhasilan kita, saudara. Dia akan menjaga, Dia akan membuat apa yang berhasil kita lakukan, saudaraku, terjaga dengan baik. Paulus mengatakan bahwa apa yang sudah diawali atau dimulai oleh Tuhan, itu akan dilanjutkan oleh Tuhan pada akhirnya. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak akan pernah selesai dengan hidup kita, saudara. Dia akan selalu sertai kita. Dia akan jaga, Dia akan lindungi kita dimanapun kita berada. Mazmur 127 ayat yang pertama mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jelas sekali, saudaraku, dari ayat bacaan di awal kita, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tuhan yang sudah kawal, Tuhan sudah menjaga kita, saudaraku. Dia ada dan terus melindungi kita, saudara. Kita tidak perlu takut, khawatir dimanapun kita berada. Apa yang hari-hari ini dijalani orang lain dengan penuh kekhawatiran, jangan takut, saudara. Jangan
sampai kita ikut terpengaruh dengan apa yang kita saksikan di televisi, apa yang kita baca di medsos kita, di HP kita, saudaraku, dari berita-berita yang ada di luar sana. Saudara, itu bisa menimpa orang-orang di luar Kristus. Tetapi Tuhan menjamin bahwa Tuhan yang akan kawal diri kita. Jangan kawal diri kita sendiri, saudara, dengan upaya, dengan segala sesuatu yang kita lakukan dengan kekuatan kita, itu akan sia-sia. Dikatakan sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Tanpa Tuhan yang mengawal, tanpa Tuhan yang menjaga, usaha itu akan sia-sia, saudara. Dan selanjutnya kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Yesaya 27 ayatnya yang ketiga mengatakan, Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Dikatakan, saudaraku, Tuhan menjaga. Jangan sampai dikatakan orang yang jahat, orang yang bermaksud buruk, orang yang bermaksud jelek, orang yang merencanakan hal-hal yang mau menjatuhkan, orang-orang yang berniat untuk mencelakai. Saudara-saudara, tidak akan bisa ganggu kita, saudaraku. Tidak akan mampu dikatakan menjamah hidup kita. Kenapa? Karena kita bagaikan biji mata Tuhan. Seandainya, saudaraku, ada yang mau menjamah biji mata saudara, apakah saudara izinkan? Tidak mungkin, saudaraku. Sekalipun itu adalah pasangan hidup kita sendiri, ya. Karena kita begitu menjaga mata kita ini, sehingga kita tidak mungkin membuat mata kita jadi mainan orang lain. Nah, Tuhan juga, saudaraku, akan menjagai kita seperti biji matanya sendiri. Saudaraku, tidak mungkin kita akan dipermain-mainkan. Kita akan diganggu oleh orang-orang jahat, oleh orang-orang yang bermaksud buruk pada kita semua. Dia akan melindungi kita, saudara. Termasuk dari wabah virus corona ini, saudara. Ya, kalau kita adalah biji mata Tuhan, tidak diizinkan oleh Tuhan untuk bisa virus ini menyentuh diri kita. Karena itu, bawalah diri saudara dengan apa adanya, saudara. Ya, memang kita perlu bijak. Tentunya kita kalau keluar rumah, kita harus pakai masker. Kita harus selalu memperhatikan kebersihan diri. Bagaimana dulunya, saudaraku, ya, banyak anekdot mengatakan, saudaraku, bahwa tahun 2020 ini seharusnya kita melihat lompatan-lompatan teknologi yang begitu luar biasa, yang begitu canggih, begitu hebat pada apa saja, pada penemuan-penemuan baru, pada HP-HP yang canggih, laptop-laptop atau komputer yang canggih dengan segala wujudnya, saudaraku. Tapi ternyata di 2020 ini apa yang terjadi, saudaraku? Kita diajari cuci tangan. Ya, virus corona membawa banyak perubahan, saudaraku. Kita harus lebih memperhatikan kebersihan tangan kita, ya. Dengan mencuci tangan, saudaraku, kita tidak memberikan kesempatan untuk melekatnya droplet atau kontaminasi dengan virus yang mungkin saja melekat di barang-barang, melekat di benda-benda yang kita sentuh, saudaraku. Saudara, Tuhan mau kita bijak, tetapi percayalah, Tuhan lebih dahulu memberi jaminan kepada kita semua bahwa Dia melindungi kita, Dia menjagai kita, saudaraku. Di mana kita berada, dikatakan supaya jangan ada orang atau sesuatu apapun yang mengganggu kita, saudaraku. Dan yang terakhir, dalam Kejadian 28 ayat 15, ini hal yang dinyatakan oleh Tuhan kepada Yakub. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Dikatakan Tuhan itu menyertai dan melindungi Yakub. Ketika dia keluar dari rumah papa mamanya, ayah ibunya, dari Ishak dan Ribka, saudaraku, dia keluar dari rumah itu.
Dia dikatakan hanya membawa tongkatnya di tangannya, saudaraku. Tetapi Tuhan menyertai Yakub. Tuhan melindungi Yakub sepanjang dia berjalan. Tuhan bahkan mempertemukan Yakub dengan istri-istrinya, saudaraku. Dan Tuhan memberkati Yakub sedemikian rupa sehingga Yakub menjadi kaya raya. Jikalau Tuhan sudah melakukannya kepada Yakub, saudaraku, percayalah, Tuhan yang sama yang memberkati, menyertai, melindungi Yakub juga akan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Kita adalah milik kepunyaannya, saudaraku. Kita adalah rumahnya. Biarlah diri kita ini seluruhnya dibangun oleh Tuhan. Baik rumah rohani diri kita, rumah tangga kita, juga saudaraku rumah dari pekerjaan kita, dan rumah gereja kita, di mana kita sebagai umat Tuhan ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku, mari kita bangun diri kita di dalam Tuhan. Saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, Sang Inisiator Agung. Serahkan semuanya kepadanya, serahkan kepada ahlinya, karena Tuhanlah yang akan menjamin keberadaan dan keberlangsungan kehidupan kita sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini di minggu pertama kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Saya rindu, saudaraku, kita bersama-sama bersatu sebagai tubuh Kristus. Kita bersatu dengan kematiannya ketika Tuhan Yesus Kristus disalibkan. Di situ tubuhnya terpecah-pecah, darahnya ditumpahkan. Saudara, kita bersatu dengan tubuh dan darahnya, dan biarlah kita dilayakkan oleh Tuhan. Mintalah kekudusan dari Tuhan, supaya kita jangan sampai bersalah dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita didapati oleh Tuhan menjadi pribadi yang layak dan berkenan. Kita memohon ampun atas dosa-dosa kita. Biarlah kita semuanya beroleh kasih karunia untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita berdoa. Bapa yang baik di surga, kebenaran firman-Mu sudah datang kepada kami, bahwa Engkau adalah Sang Inisiator Agung, dan kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini hari yang luar biasa. Kami mau masuk ke dalam perjamuan suci. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Mari ya Bapa, Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kami. Biarlah kami semua beroleh kasih karunia, supaya boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik di surga. Inilah doa kami. Kami bawa diri kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama, jika kita tidak punya hosti di rumah, saudara bisa pakai roti biasa. Saudara juga bisa pakai biskuit untuk menjadi pengganti hosti. Saudaraku, kita akan mengangkat tinggi di atas kepala kita akan roti ini. Mari saudara-saudara, sebelum kita menyambut roti ini, biarlah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita mau bersekutu dengan tubuhnya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang ini mengangkat anggur tinggi di atas kepala kita.
jikalau kita tidak memiliki akan sirup anggur di rumah kita, kita juga bisa memakai teh yang manis sebagai pengganti dari sirup anggur. Saudara, mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Kita hormati akan korban Kristus di mana darahnya telah ditumpahkan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Bapa di surga, syukur di awal bulan ini, di minggu yang pertama, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih sebab Engkau begitu luar biasa telah menyatakan kasih-Mu yang terbesar, sehingga Engkau rela mati di atas kayu salib. Tubuh-Mu terpecah-pecah, darah-Mu telah Engkau curahkan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, maka Tuhan sudah menyelesaikan semua kehidupan kami yang lama telah dibaharui. Kami diberi kekuatan baru. Kami diberikan kesehatan dan kekuatan. Segala sakit penyakit kami disembuhkan. Dan kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami dibentuk untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan kehidupan yang kekal Tuhan berikan, Tuhan sediakan melalui korban Kristus kepada kami semua. Kami bersyukur kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman dan telah melaksanakan perjamuan suci, makan dan minum dari roti dan anggur perjamuan. Kiranya semuanya menjadi berkat bagi diri kita masing-masing. Kita menjalani sepanjang bulan Mei ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan pasti menjaga, melindungi kita. Tuhan juga yang akan menyertai segala sesuatu yang kita kerjakan. Ada keberhasilan, ada hal-hal yang Tuhan terus kerjakan untuk kebaikan diri kita masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya.